Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita diberikan kebaikan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6, pelajaran ke-7 dengan tema menerima qada dan qadar. Bahasan kita kali ini adalah memahami makna, contoh, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku sekalian, adakah yang tahu apa itu qada dan qadar? Ya, benar. Qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman, yaitu iman yang keenam. Mari kita pelajari satu persatu apa arti qada dan qadar. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh makhluknya. Hal ini telah Allah kabarkan dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi peristiwa apapun yang terjadi di bumi dan seluruh alam semesta ini sudah Allah tentukan sebelum bumi dan alam semesta ini diciptakan. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini yang merupakan contoh dari qada. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh yang kedua adalah kelahiran seorang bayi di dunia dengan jenis kelamin berbeda-beda. Ada laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya tanaman atau pepohonan yang tumbuh hingga daun yang gugur ke bumi adalah contoh dari qada atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59, yang artinya tak satu pun daun yang gugur tanpa seizin Allah. Dan contoh yang keempat atau contoh yang terakhir dari qada, yaitu saat seseorang mengalami kematian. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar tentang hikmah beriman kepada qada. Beriman kepada qada memiliki beberapa hikmah. Yang pertama adalah menghargai waktu dengan bersikap disiplin baik dalam belajar, sholat, dan ibadah lainnya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada orang tua yang telah memberikan kasih sayang sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, tidak bersikap sombong baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita tentang pengertian qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun
atas izin Allah, qadar masih dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Hal ini sebagaimana Allah firmankan pada potongan ayat berikut yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubahnya keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka sebagai manusia, tugas kita adalah berupaya. Tentang hasilnya adalah hak Allah yang menentukan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut yang merupakan contoh-contoh qadar. Yang pertama, menjadi pintar karena rajin belajar. Lalu contoh yang kedua, yaitu menjadi pemenang lomba karena rajin berlatih. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu menjadi anak yang disenangi teman karena selalu bersikap ramah terhadap siapa saja. Dan contoh yang keempat, yaitu menjadi anak yang disayangi oleh kedua orang tua karena selalu bersikap hormat dan patuh terhadap keduanya. Selanjutnya, kita akan membahas hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayah dan ibu maupun dari sekolah. Ketiga, selalu disiplin dalam belajar supaya pintar. Keempat, giat berlatih ketika akan mengikuti suatu perlombaan. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga mudah dipahami oleh kita semua. Dan untuk latihan, silakan dikerjakan tugas-tugas berikut pada buku tulis kalian. Setelah selesai nanti, silakan kirimkan jawabannya ke bapak atau ibu guru kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.